Gimana, Pak? Enggak, pasir ini bercampur. Nggak bisa ya? Halus sekali, nggak bisa. Ini paling bagus tanam sawit. Sawitnya paling bagus. Sosok Bupati Biren, Mukhlis Takabeya tengah jadi sorotan karena pernyataannya memicu kontroversi saat meninjau kawasan bencana. Saat bertemu dengan Bupati, warga sempat menanyakan langkah pemulihan pasca bencana kepada pemerintah daerah. Di mana saat ini kondisi masyarakat yang baru saja kehilangan rumah, harta benda, dan masih berupaya membersihkan sisa lumpur banjir. Dalam video itu, Bupati Mukhlis menyatakan bahwa tanah yang terdampak banjir lebih baik ditanamkan pohon sawit. Ia menilai tekstur tanah yang halus tidak cocok untuk bahan bangunan, namun dianggap ideal untuk tanaman kelapa sawit. Ini paling bagus ditanamkan sawit, sawit ini kayak pohon umbian nanti batangnya nyerap, ucapnya. Pernyataan tersebut langsung menyulut reaksi keras dari masyarakat. Mukhlis Takabeya lahir di Gampong Alue Kruap, Kecamatan Pesangan Siblak Krueng, Biren pada tanggal 17 April tahun 1972. Haji Mukhlis merupakan anak ke-8 dari 13 bersaudara. Ia adalah putra dari pasangan Tengku Cut Hasan dan Rabiah. Sejak kecil, Mukhlis sudah menunjukkan kegigihan dan ketekunan dalam mengejar ilmu. Ia menyelesaikan pendidikan di Mis Alue Krup, sebelum melanjutkan ke SMA Negeri 2 Lokseumawe, dan kemudian menimba ilmu di Politeknik Unsyah, yang kini dikenal sebagai Politeknik Negeri Lokseumawe. Pada tahun 1996, setelah menyelesaikan pendidikannya di Politeknik, Mukhlis memulai karirnya di dunia konstruksi. Ia bergabung dengan PT Mutiara Aceh Lestari, MAL, sebuah perusahaan konstruksi milik Saifanur, abang kandungnya. Mukhlis terlibat langsung dalam berbagai proyek penting, salah satunya adalah pembangunan jembatan Tepin Gapeu di Aceh Utara. Di bawah bimbingan Saifanur dan pengalamannya di PT MAL, Mukhlis banyak belajar tentang dunia konstruksi, mengaplikasikan teori yang diperolehnya di bangku kuliah ke lapangan. Sebagai General Manager di PT MAL, Mukhlis memimpin berbagai proyek di daerah-daerah berisiko tinggi seperti Tiro dan Bener Meriah, yang kala itu dilanda konflik antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah pusat. Sejak masa kuliah, ia sudah mulai merintis usaha kecil-kecilan, seperti menjadi agen buku diktat hingga pengusaha kulit lembu. Ia juga dikenal sebagai perantara dalam membantu calon mahasiswa baru masuk ke perguruan tinggi. Namun, Mukhlis tidak cepat puas dengan pencapaian-pencapaian kecil tersebut. Pada tahun 2000, bersama istrinya, Sadriah, yang merupakan seorang pegawai negeri sipil, PNS, di Puskesmas Belang Mangat, Mukhlis mendirikan perusahaan konstruksi sendiri yang dinamai CV Takabeya, yang kemudian berubah menjadi PT Takabeya Perkasa Group pada tahun 2004. Nama Takabeya sendiri diambil dari salah satu nama mata kuliah favorit Mukhlis saat menempuh studi di Politeknik. Perusahaan yang ia dirikan awalnya hanya menangani proyek-proyek kecil di Aceh Utara. Namun, dengan ketekunan dan kecerdasannya dalam mengelola bisnis, Mukhlis perlahan-lahan membangun reputasi dan jaringan yang luas. Salah satu momen penting dalam perjalanan bisnis Mukhlis adalah saat terjadinya musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 24 Desember tahun 2004. Bencana tersebut membuka peluang besar bagi PT Takabeya Perkasa Group untuk terlibat dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, termasuk pembangunan jati dan jembatan rangka baja di berbagai daerah. Kesuksesan Mukhlis Takabeya di dunia bisnis semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pengusaha konstruksi terkemuka di Aceh. PT Takabeya Perkasa Group kini memiliki sertifikasi di berbagai subklasifikasi, termasuk jasa pelaksana konstruksi komersial, konstruksi saluran air, jalan raya, dan jembatan. Di bawah kepemimpinan Mukhlis, perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri konstruksi di Aceh. Pada tahun 2017, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik ketika Saifanur, abang kandungnya, mencalonkan diri sebagai Bupati Biren. Mukhlis menjadi ketua tim sukses, tim SES, pasangan Saifanur Muzakkar Agani, Fakar, yang diusung oleh koalisi Golkar, Nasdem, Demokrat, dan pada tahun 2018, ia terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Biren. Di bawah kepemimpinannya, KONI Biren berhasil meraih peringkat 6 dalam pekan. Pada tahun 2020,
Mukhlis terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Bir-N untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Berikut ini harta kekayaan Mukhlis Takabeya sesuai LHKPN KPK yang dilaporkan pada tanggal 27 Agustus tahun 2024. A. Tanah dan bangunan Rp. 10.125.787.700. 1. Tanah seluas 3.472 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 3.593.520.000. 2. Tanah dan bangunan seluas 390 meter 2/256 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 1.379.300.000. 3. Tanah dan bangunan seluas 1.008 meter 2/62 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 957.600.000. 4. Tanah dan bangunan seluas 787 meter 2/600 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 2.927.290.000. 5. Tanah seluas 11.080 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 44.320.000. 6. Tanah seluas 23.050 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 92.200.000. 7. Tanah seluas 48.690 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 34.083.000. 8. Tanah seluas 23.305 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 16.313.500. 9. Tanah seluas 32.186 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 19.311.600. 10. Tanah seluas 45.046 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 27.027.600. 11. Tanah seluas 30.880 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 18.528.000. 12. Tanah seluas 22.460 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil 2024 sendiri Rp. 33.690.000. 13. Tanah seluas 46.340 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 27.804.000. 14. Tanah dan bangunan seluas 97 meter 2/64 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 282.150.000. 15. Tanah dan bangunan seluas 95 meter 2/64 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 280.250.000. 16. Tanah dan bangunan seluas 92 meter 2/64 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 277.400.000. 17. Tanah seluas 25.000 M2 di Kap, Kota Bir-N, hasil sendiri Rp. 115 juta. B. Alat transportasi dan mesin Rp. 415 juta. 1. Mobil, Jeep WRANGLER 3,6 RUBICON tahun 2013, hasil sendiri Rp. 200 juta. 2. Mobil, HUMMERH 3 tahun 2009, hasil sendiri Rp. 200 juta. 3. Motor, Yamaha NMAX 155 tahun 2019, hasil sendiri Rp. 15 juta. C. Harta bergerak lainnya Rp. 1.513.000.000. D. Surat berharga Rp. E. Kas dan setara kas Rp. 1.400.000.000. F. Harta lainnya Rp. 932 juta subtotal Rp. 14.385.787.700. 3. Hutang Rp. 4. Total harta kekayaan, 2-3, Rp. 14.385.787.700.
PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.